Nah, halo teman-teman, kembali lagi di seri tutorial data mining menggunakan Orange. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang text mining. Nah, apa bedanya text mining dengan data mining? Sebenarnya nggak jauh beda. Kalau sebelumnya kita banyaknya mengolah data-data berupa angka dan juga data-data kategorik, artinya masih sedikit ya teksnya, dan itu pun berupa kelas-kelas dari datanya discrete. Tetapi kalau dalam text mining, yang ingin kita olah adalah data-data berupa teks, bukan berupa angka. Nah, jadi data mining tapi khusus untuk teks. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, jadi text mining ini adalah proses data mining yang khusus untuk mengolah data-data teks. Karena ada teknik-teknik tersendiri untuk mengolah data berupa teks dibandingkan data-data angka. Kalau angka kan ada statistika dan juga matematika. Tapi kalau text mining, kita perlu suatu metode untuk merepresentasikan si teks tadi. Biar komputer bisa paham. Karena komputer kan hanya pahamnya angka. Dia nggak paham teks. Nah, jadi ada field tertentu, field baru akhirnya lahir yaitu text mining untuk mengolah si data-data teks ini. Contoh dari text mining ini ada sentiment analysis, topic modeling, chatbot, dan juga regression detection. Nah, kalau di sini kita akan bahas dua aja, yaitu sentiment analysis dan juga topic modeling. Sentiment analysis yaitu metode analisis teks untuk mengetahui polarisasi sentimen dari suatu pernyataan. Nah, contoh yang paling umum kita gunakan sentiment analysis ini misal di Twitter. Kalau di Twitter kan tweetnya pendek-pendek tuh. Nah, kita bisa cari tahu nih, ini orang ngomong kasar atau enggak? Ini orang responnya baik atau enggak? Nah, biasanya sih selain di Twitter, juga untuk review produk misal di Tokopedia, di e-commerce, di Lazada, di lain-lain. Kita pengen tahu orang tuh nge-review produk kita tuh bagus atau enggak. Nah, daripada kita baca satu-satu, dengan menggunakan sentiment analysis, komputernya bisa ngasih tahu, oh segini loh orang yang bilang produk kita itu bagus, segini loh orang yang bilang produk kita itu jelek. Nah, jadi dengan sentiment analysis ini kita bisa cari tahu si teks ini tuh pernyataan ini tuh positif atau negatif sih pernyataannya. Nah, karena sebenarnya ini juga subjektif kan, seberapa positif seberapa negatif itu kan bergantung orang-orangnya ya. Nah, jadi di sini ada sendiri bagaimana cara kita membuat model untuk melakukan sentiment analysis. Nah, selanjutnya adalah topik modeling. Topik modeling ini merupakan metode untuk menentukan kata kunci yang menjadi pembicaraan pada dokumen. Nah, di sini kita bisa pakai dua metode contoh dengan menggunakan LDA, Latent Rich Allocation, dan juga Latent Semantic Analysis. Jadi, intinya nih, misal kita punya dokumen, anggaplah di koran, atau enggak blog post, atau enggak thread yang ada di Facebook misalnya yang panjang. Nah, itu kan panjang tuh. Daripada kita baca satu-satu, kita pengen cari tahu dia itu ngomongin apa. Dengan menggunakan topik modeling, kita bisa nih kita kasih ke suatu program atau ke Orange tentunya, kita akan pakai Orange kan. Nanti kita bisa tahu ini tuh sebenarnya ngomongin apa sih di paragraf ini. Soalnya kan sering banget tuh, misal di bahasa Indonesia kita tentukan topik dari kalimat atau dari paragraf tersebut. Nah, dengan menggunakan topik modeling ini kita bisa cari tahu topik apa sih yang lagi diomongin di dalam dokumen ini. Nah, sebenarnya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga istilah-istilah tertentu yang mungkin bakal bagus nih kalau kita ketahui sebelum kita melakukan text mining. Karena ini sebagai pendahuluan text mining ada perlunya kita pahami dulu istilah-istilahnya. Yang pertama ada namanya corpus. Nah, corpus ini kumpulan teksnya yang sudah kita buat. Contoh, misal kita punya dua cerita di nah di cerita ini pasti bakal beda-beda dong kata-kata yang digunakan. Ada yang mungkin ada kata-kata yang nggak pernah kita dengar, mungkin nanti ada kayak misal di yang satu ngomongin binatang, yang satu ngomongin tumbuhan, pasti bakal banyak dong nama-namanya beda. Misal ada yang kata-kata seperti daun, pohon, terusnya merayap, dan lain-lain, itu kan pasti akan beda-beda. Di satu cerita mungkin ada kata-kata itu, di satu cerita mungkin nggak ada. Nah, nanti si korpus ini akan mengandung semua kata-kata tadi. Bisa juga dibilang korpus ini adalah dictionary atau kamus yang isinya semua kata-kata yang ada di dalam dokumen yang kita punya. Kemudian ada juga token atau word. Itu artinya kata, satu kata. Kemudian ada stop words. Nah, ini kata-kata tidak memiliki bobot. Nah, kenapa kita bilang tidak memiliki bobot? Karena dia tidak punya arti. Contoh untuk di sentiment analysis. Kita kan pengen tahu tuh, dia
polarisasi positif atau negatif. Jadi kayak misal jelek berarti polarisasi negatif, atau enggak eh, bagus, cantik itu berarti polarisasinya positif. Nah, kalau stop words itu nggak punya eh, nilai. Contoh kata hubung di ke, contohnya dalam bahasa Inggris punya the, and, is, itu kan nggak punya arti atau polarisasi yang bermakna. Jadi itu disebut stop word. Terus ada punctuation atau tanda baca, koma, titik, buka kurung, tutup kurung. Kalau ada back of words. Nah, back of words ini adalah metode representasi token. Jadi nanti tiap-tiap token atau tiap-tiap korpus yang udah ada itu dijadikan satu vektor panjang, dan nanti itu akan diubah, digunakan untuk representasi teksnya yang baru akan kita gunakan. Jadi nanti jadi sebuah vektor, jadi angka semua. Kemudian ada juga proses yang disebut dengan word embedding. Nah, word embedding ini proses representasi tokennya. Kalau tadi big of words adalah hasil teks yang sudah kita ubah, nah kalau word embedding adalah prosesnya. Proses kita mengubah teks menjadi representasinya, menjadi big of words misalnya, atau menjadi TF-IDF misal. Terus ada juga disebut dengan regex atau regular expression. Nah, ini adalah metode pencocokan teks menggunakan pola-pola tertentu. Jadi kita bisa mau mendeteksi kata, mau mendeteksi kalimat, mau mendeteksi sesuatu yang ada di dalam teks, itu bisa menggunakan regex. Ada aturan-aturannya. Nah, mungkin pendahuluan untuk text mining itu sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa melakukan sentiment analysis. Bye-bye.